Pelita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.radiopritakasih.com. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui fanpage di 96.3 RPK FM Jakarta. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Kiranya langit terbelah, ya juru selamat datanglah. Bukalah surga segera, buanglah palang pintunya. Datanglah ya Immanuel, bebaskan Bani Israel. Oh turun seperti embun, sirami ladang bumimu. Curahkanlah anugerah, Raja yang adil datanglah. Datanglah ya Immanuel, bebaskan Bani Israel. Hai bumi, kau terbukalah, gunung lembah menghijaulah, agar darimu bersemi bunga selamat abadi. Datanglah ya Immanuel, bebaskan Bani Israel. Engkau dinanti dunia. Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger mengudara di RPK di jadwal rutinnya, yaitu Selasa minggu kedua dan keempat, dan di hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Putra Arliandi sebagai mahasiswa pasca sarjana STFT Jakarta akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Adapun sahabat RPK juga dapat berinteraksi dalam talk show ini, bersama-sama kita berdiskusi gitu ya, dengan menghubungi pesawat telepon di nomor 021 800 0444. Saya ulangi, 021 800 0444, atau melalui SMS atau juga WhatsApp di nomor 0815 1800 444. Serta ibu bapak saudara juga bisa mengikutinya melalui tayangan live streaming di YouTube RPK FM 9630. Dan tentunya ibu bapak juga dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Malam ini, setelah 2 minggu yang lalu begitu ya, kita membahas terkait dengan masa Advent. Apa sih yang menjadi penekanan-penekanan dalam masa Advent? Saat ini maka kita akan masuk dalam talk show yang berjudul Mempersiapkan Masa Advent 2. Jadi sambungan dari yang 2 minggu lalu. Dan tentunya hadir bersama dengan kita para narasumber yang akan menolong kita untuk melihat nyanyian-nyanyian dalam masa Advent yang dapat dipakai dalam peribadahan-peribadahan kita. Narasumber pertama langsung saja kita sambut, ada Kak Faisa Sudarlin. Saya biasa menyapanya Kak Faisa. Kak Faisa adalah mahasiswa pasca sarjana STFT Jakarta bidang liturgika, sekaligus juga menjadi anggota tim inti nyanyian gereja di Yamuger. Selamat malam Kak Fafa, boleh sapa-sapa sahabat RPK nih dulu. Selamat malam sahabat RPK sekalian. Senang berjumpa lewat Zoom ini. Oke, sehat-sehat ya Kak, puji Tuhan ya. Sehat-sehat, oke. Thank you Kak Faisa. Nah, bersama dengan Kak Faisa juga hadir narasumber kita yang setia menemani kita gitu ya, hampir di tiap sesi, setidaknya di 3 sesi berturut-turut begitu ya. Ibu Pendeta Esther Pujo Widiasi selaku dosen STFT Jakarta di bidang liturgika,
Saya biasa akrab memanggilnya Kak Esther. Selamat malam Kak Esther. Selamat malam Kak Arli, selamat malam juga Kak Faisa, dan tentu saja selamat malam para sahabat RPK dan sahabat Yamuger tentu saja. Oke. Nah, kita mau lanjut lagi nih Kak Esther, Kak Faisa. Kalau di 2 minggu lalu kita membahas terkait makna Minggu Advent, apa-apa aja yang harus menjadi penekanan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita pengen fokus ke memilih nyanyian-nyanyian Advent dan akan banyak bahas terkait isi nyanyiannya begitu kurang lebih, dan juga nanti aransemennya begitu. Nah, langsung saja begitu, tadi kita sudah sama-sama dengar lagu pertama kita, judulnya Kiranya Langit Terbelah. Wah, ini kalau didengar sekilas kok kesannya serem banget gitu Kak. Kiranya langit terbelah begitu ya. Emang ada apa terbelah? Nah, kira-kira Kak Esther, apa sih makna tersirat dari nyanyian ini sehingga sebenarnya nyanyian ini dapat diperhitungkan sebagai nyanyian Advent, Kak? Ya, terima kasih Kak Arli. Menariknya nih Kak Arli ya, nyanyian ini tahun ini pas berusia 400 tahun. Wow. Ya, dikarang oleh seorang Yesuit sebetulnya dari Jerman yang bernama, sebentar ya, saya lihat dulu catatan saya, yang bernama Friedrich von Spee. Dia hidup sekitar tahun 1591 sampai 1635 di Jerman, dari Jerman, dan tentu saja von Spee ini terkenal pada waktu itu sebagai seorang imam tentu saja, tapi juga dosen moral theology begitu, teologi moral, apa ya, mungkin sekarang mirip dengan etika mungkin ya, dosen etika ya, dan beliau bekerja lebih banyak di Köln dan kemudian ya meninggalnya di Trier. Nah, yang menarik dari nyanyian ini Kak Arli dan Kak Faisa, dia banyak membahas atau berdasarkan pada kitab Yesaya. Terutama Yesaya 45 ayat 8. Nah, ini saya bacakan ya, masih ya, nggak apa-apa ya kan ya, nggak, cuma satu ayat saja. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya. Bentar, maaf, saya salah. Yesaya 45 ayat 8. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Jadi nyanyian ini sangat menggambarkan yang namanya pengharapan akan kedatangan Mesias. Dan tentu saja seperti yang telah kita bahas waktu lalu ya, seminggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu. Nah, Advent memang pada minggu pertama dan kedua lebih ditekankan kepada pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam kemuliaan. Jadi memang sangat tepat ya, pengharapan Mesias di sini dihubungkan dengan mengharapkan kesejahteraan, damai sejahtera bagi, ya kalau dalam kitab Yesaya, bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh bangsa yang mengalami penindasan gitu. Dan kita percaya ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan, keselamatan yang dianugerahkan Allah itu akan terjadi dengan sempurna. Kerajaan Allah, pemerintahan Allah akan menjadi sempurna. Nilai-nilainya itu benar-benar akan sempurna terwujudkan begitu. Oleh karena itu nyanyian ini menarik sekali, menyuruh nih langit terbelah ya, juru selamat ayo cepat datang dong gitu ya. Jangan coba lihat nih, banyak sekali
penderitaan ya, banyak sekali penindasan terjadi, ada perang terjadi, konflik di mana-mana ya. Kita selalu khawatir, ada penyakit. Oleh karena itu cepat datanglah. Dan yang menariknya, konteks nyanyian ini adalah perang yang terjadi di Jerman selama 30 tahun. Yang terkenal dengan 30 years war itu ya. Jadi ada gejolak di Jerman pada waktu itu, tentu saja ada hubungannya ini dengan reformasi ya, konflik dalam komunitas di antara komunitas di Jerman begitu. Jadi sangat kontekstual nyanyian itu pada waktu zamannya von Spee ini hidup ya. Dan von Spee terkenal sekali sebagai seorang penyair, meskipun nyanyiannya, karena dia dari Katolik ya, nyanyian-nyanyian atau syair yang dikarangnya tidak serta-merta dapat dinyanyikan dalam misa. Ya, paling katanya kalau yang menurut sumber yang saya baca, paling bisa dinyanyikan pada saat prosesi masuk ya. Tapi tidak bisa dinyanyikan pada saat misa, karena misa memiliki struktur sendiri ya pada waktu itu. Nyanyian-nyanyiannya sudah ditentukan seperti itu. Dan sangat puitisnya karya-karya dari von Spee ini, sangat passionate ya, menggambarkan ungkapan emosi, afeksi yang sangat kuat terhadap Allah dan terhadap alam ya. Oleh karena itu dia di sini juga menyebutkan ada langit ya, ada ya surya pagi, tentu saja kalau surya pagi itu Tuhan Yesus. Itu dulu Kak Arli, silakan Kak Faisah. Wow, iya visi masa depannya tuh kuat banget ya Kak ya, ya di lagu ini ternyata. Masa depan, betul. Nah, Kak Faisah, gimana supaya makna itu boleh tersampaikan lewat instrumen nih, secara khusus nih, instrumen, aransemen musik, bagaimana kemudian menolong akhirnya jemaat mendapati makna yang sangat visioner tadi kira-kira? Oke, terima kasih Kak Arli dan Kak Esther. Ini percakapan yang menarik ya. Sebelum saya mempresentasikan gimana sih caranya kita mengemas lagu ini supaya menjadi menarik dan indah, tadi Kak Esther mengatakan bahwa lagu ini itu lahir dari konteks peperangan gitu, ada kerusuhan, ada kondisi yang chaos. Dan kalau kita lihat di lagu ini, teman-teman, dia menggunakan tangga nada Dorian. Nah, Dorian itu berbeda dari tangga nada mayor dan minor. Kalau tangga nada mayor itu kan yang dominan sekali yang kita dengar, minor juga yang dominan sekali kita dengar, tapi lagu ini dia ditulis dalam tangga nada Dorian, dan tangga nada Dorian itu sendiri menurut salah satu peneliti, dia itu tangga nada Dorian ini menghasilkan suasana yang kosong gitu ya. Nah, jadi itu menarik Kak, sebentar, tapi kita perlu break dulu nih ternyata nih. Jadi biarkan menggantung supaya para sahabat RPK masih tetap berada bersama dengan kita di segmen yang kedua. Oke? Kita break sejenak. Mari meriahkan Natal di tahun ini dalam ibadah Natal bersama GBI Tanah Abang. Pada hari Minggu, 4 Desember 2022, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Millennium Hotel Tanah Abang. Dengan tema Memandang Kemuliaannya. Bersama kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersama para worship leaders, Pastor Semi Mandik, Pastor Noel Patrick Risakota, dan Pastor Elvis Ferdinand Weno. Nikmati hadirat Tuhan dan berkatnya melalui pelayanan firman oleh Pastor Roni Daud Simeon. Beritahu, ajak, share info ibadah Natal ini ke kerabat, keluarga, sanak famili, dan semua teman-teman kantor, kampus, sekolah, juga teman-teman gereja, sahabat sekalian. Sekali lagi, ibadah Natal bersama GBI Tanah Abang, Minggu 4 Desember 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Millennium Hotel Tanah Abang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari berbagi kasih bersama Yayasan Damaris Pancasila, sebuah yayasan yang memiliki kegiatan sosial bagi mereka yang membutuhkan seperti dapur umum dan ribuan nasi bungkus gratis setiap malam, pengobatan gratis keliling Jabodetabek dan sekitarnya setiap minggu, dan juga membagi 1000 kursi roda gratis. Yayasan Damaris Pancasila Indonesia, pembukuan terbuka bagi masyarakat umum, terpercaya dan diaudit akunting publik terpercaya secara profesional, jujur, dan terbuka. Semua dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk tujuan diakonia atau sedekah. Anda ingin terlibat?
Salurkan donasi ke Yayasan Damaris Pancasila dengan nomor rekening BCA 4500 6600 88. Cari tahu juga lebih lanjut mengenai Yayasan Damaris Pancasila dengan menghubungi nomor hotline dengan Damaris via WhatsApp ke nomor 0811 1882 555. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu, memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaanmu, di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu, datanglah. Kembali lagi bersama kami dalam program talk show Yamuger on air di Radio Pelita Kasih. Bersama saya Putra Arliandi dari STFT Jakarta dan juga narasumber yang gak kalah keren di bidangnya, Kak Esther dan juga Kak Faisa dari STFT Jakarta. Iya, Kak Faisa tadi menyebutkan satu istilah yang mungkin masih asing di antara kita, yaitu nada Dorian. Katanya lagu Kiranya Langit Terbelah yang pertama kita dengar itu punya nada Dorian. Nah, boleh dilanjutkan Kak Faisa penjelasannya? Ya, terima kasih Arli. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa sebagian besar kita kan terbiasa mendengar mayor dan minor. Misalnya kalau teman-teman bisa dengar ini mayor, jadi dia suasananya adalah tegas, terang, sukacita. Tapi kalau misalnya saya ganti minor, jadi dia seperti seperti nuansa kesedihan, melankolis, ada kemurungan. Tapi berbeda dengan Dorian, menurut Flex ini, Dorian ini, nada Dorian coba saya mainkan dulu ya, biar teman-teman bisa mendengarkan bagaimana nuansa dari tangga nada ini. Nah, jadi seperti lagu tadi kan disusun dari tangga nada Dorian ini. Nah, menurut Flex, salah satu peneliti musik begitu, dia mengatakan bahwa tangga nada Dorian ini membangkitkan suasana murung, tapi semacam ada sedikit optimisme gitu kan. Nah, ini kan cocok sekali ketika dihubungkan dengan dahaga orang-orang untuk menantikan kehadiran Kristus gitu ya. Jadi kita melihat di sini bahwa musisi itu dia bisa mengemas sedemikian rupa bagaimana lagu itu bisa membantu kita menghayati masa-masa penantian ini. Nah, sementara bagaimana mengiringinya, menyanyikannya itu mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita harus berangkat ke sesi yang kedua. Tapi teman-teman bisa dari Yamuger sendiri sudah menyediakan panduan-panduan, dan teman-teman juga bisa berkreasi bagaimana memainkan, menyanyikan, dan menyuguhkan lagu yang bernuansa Dorian ini dari re ke re gitu ya, tangga nada dari re ke re. Mungkin itu dulu soal yang tadi Kak Aru. Jadi dari tangga nada yang dipilih pun ada ketegangan yang mau ditunjukkan ya gitu ya Kak? Ya, bahwa ada pengharapan tapi juga ada murung dan lain sebagainya begitu. Kak Esther ada tanggapan? Ini bahkan yang menarik refrainnya. Ini saya nggak tahu apakah refrainnya ini ada ya pada di karya yang aslinya ya. Tapi coba lihat ya, ada nada di, ada nada sa di situ ya, yang sepertinya kalau saya mendengarnya kayak miris gitu ya.
Ini seperti ratapan ya, datanglah ya Immanuel, bebaskan. Bebaskannya juga bukan bebaskan dong, bukan begitu, tapi bebaskan langsung. Jadi sudah yang dari dari bawah gitu ya sebetulnya, sepertinya ya. Sangat menyayat hati gitu lah ya Kak Betul, ya. menyayat Iya, itu benar. Nah, berbeda dengan nyanyian yang pertama tadi Kak. Tadi kan yang kedua pas break kita sama-sama dengar nyanyian yang udah familiar mungkin ya di telinga jemaat, yaitu Dalam Dunia Penuh Kerusuhan, Kidung Kesan 287. Seringlah dinyanyikan begitu untuk melihat ketidakadilan, perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, untuk lagu-lagu yang kayak begini nih Kak Faisa, yang agak familiar begitu secara khusus Dalam Dunia Penuh Kerusuhan tadi, kendalanya kemudian mungkin begini, ini aransemennya kok begini-begini aja gitu. Maksudnya adakah kemudian cara mengiringi alternatif gitu untuk lagu Dalam Dunia Penuh Kerusuhan? Kita belajar sama-sama nih supaya nyanyian itu tidak dimainkan begitu-begitu saja begitu. Gimana sih Kak Faisa dari segi musiknya? Ya, ini kan kalau kita lihat dari lagunya sendiri, dia menggunakan dia menggunakan tangga nada minor ya, seperti yang tadi saya katakan, minor itu murung dan murungnya tuh paling murung begitu. Nah, sedangkan pengharapan kita yang hendak kita rayakan itu adalah pengharapan yang tadi, yang juga yang penuh kesesakan, penuh dahaga, tapi juga ada pengharapan yang membuat kita bersuka cita. Maka itu juga membuat bagaimana kita membuat sebuah musik begitu ya. Nah, saya coba mempresentasikan satu aransemen musik ya, untuk supaya bisa menolong kita memahami, tapi mungkin ini rekamannya kurang begitu baik, tapi kira-kira memberikan gambaran gitu ya. Untuk apakah sudah terdengar? Udah. Nah, kira-kira begitu. Jadi cuma pakai suling, kemudian gitar, dan ada sedikit perkusi begitu ya, kita bisa menghasilkan ya setidaknya kita mendengar sesuatu yang baru, pengharapan yang sesak tadi itu, tapi bisa kita warnai dengan sukacita kok, karena di depan nanti ada Kristus yang datang begitu. Ya. Dan bukan hanya masa depan ya, masa depan itu sebetulnya sudah kita alami saat ini, sehingga kita bisa mengharapkan dengan sukacita dan ada kepastian begitu ya, Kak Faisa dan Kak Arli. Dan saya mengusulkan aransemen yang ini cocok sekali untuk dipakai mengiringi bait ketiga. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena kaulah empunya semua, demi Kristus umatmu berdoa. Datanglah kerajaanmu, datang. Jadi menarik ya, Pak Vandok mengarangnya sedemikian rupa, menciptakan nyanyian ini sehingga ada puncaknya di depan bait 1 dan bait 2 sepertinya ya suram begitu, tapi bait ketiga ini kita seperti diberi kekuatan ya, setelah beberapa kali datanglah, dan bait 3-nya dalam hati. Jadi dalam diri saya, sehingga seperti ada kegairahan ya, di tengah berbagai macam kesulitan tersebut ada kehidupan yang menggairahkan. Ini jadi menarik nih, aransemen yang tidak begitu-begitu saja, tapi saya kira disesuaikan dengan juga makna syairnya. Begitu ya Kak Faisa ya? Iya, betul Kak, supaya menolong. Iya, ini berarti dari bait 1 kan, jadi semacam ada dinamika gitu Kak ya. Dari keterpurukan dulu, nanti diangkat sedikit, lalu puncaknya di bait ketiga gitu ya. Dan sebenarnya itu menolong kita bahwa
tanda kerajaan Allah itu perlu kita hidupi dengan sukacita, begitu ya Kak? Betul, dan tentu saja diwujudkan ya, ya memang sekali lagi ya, Advent menantikan kedatangan Kristus dalam kemuliaan ya, Kristus kembali. Tapi kan juga kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah datang ya, dan terus datang saat ini. Penyempurnaan keselamatan Allah itulah yang masih kita nantikan, tetapi bahwa keselamatan Allah telah kita alami, dan tanda-tandanya juga terwujud sebetulnya. Tentu saja kita terpanggil ya untuk juga mewujudkannya. Jadi kegelisahan kita akan penderitaan di dunia ini terus dibarengi sih sebetulnya dengan janji penyertaan Allah. Makanya tadi saya tertarik ya dengan iringan yang seperti itu yang mungkin bisa kita pakai untuk yang bait ketiga mungkin, sehingga ya lagi-lagi tidak monoton begitu dan lebih ada gregetnya gitu ya, menanti dengan sangat menggebu-gebu, mengantisipasi gitu, tergugah gitu ya Kak. Tergugah. Iya, menarik banget. Baru pertama kali, kalau aku pribadi ya Kak, baru pertama kali denger aransemen yang kayak begitu gitu. Kan tadi Kak Faiza singgung bahwa biasanya serem-serem gitu, tapi tadi sangat ada nada optimis dari lagunya, dan sampai joget-joget saya di sini gitu Kak. Gitu. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan nyanyian-nyanyian Advent, saya mengingatkan supaya ibu bapak saudara sahabat RPK dapat ikut berinteraksi dengan menghubungi pesawat telepon di nomor 021 8000 444 atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0815 1800 444. Dan ibu bapak saudara juga bisa menanggapi melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dan juga bisa menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Gak kerasa makin hangat, makin seru pembahasannya. Kita break sejenak, stay tune ya para sahabat RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Mari meriahkan Natal di tahun ini dalam ibadah Natal bersama GBI Tanah Abang. Pada hari Minggu, 4 Desember 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Millennium Hotel Tanah Abang. Dengan tema Memandang Kemuliaannya. Bersama kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersama para worship leaders, Pastor Semi Mandik, Pastor Noel Patrick Risakota, dan Pastor Elvis Ferdinand Weno. Nikmati hadirat Tuhan dan berkatnya melalui pelayanan firman oleh Pastor Roni Daud Simeon. Beritahu, ajak, share info ibadah Natal ini ke kerabat, keluarga, sanak famili, dan semua teman-teman kantor, kampus, sekolah, juga teman-teman gereja, sahabat sekalian. Sekali lagi, ibadah Natal bersama GBI Tanah Abang, Minggu 4 Desember 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Millennium Hotel Tanah Abang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi... Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install, bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Talk Show Yamuger on air di Radio Pelita Kasih. Bersama saya Arli dan juga dua narasumber kita, Kak Esther dan juga Kak Faisa. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya mengingatkan kembali untuk sahabat RPK dapat ikut berinteraksi, baik itu mengajukan pertanyaan, tanggapan, ataupun mungkin titip-titip salam begitu ya, dengan menghubungi pesawat telepon di nomor 021 8000444 atau bisa juga melalui SMS atau juga WhatsApp di nomor 0815 1800444. Sahabat RPK yang juga mengikuti melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 juga dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Nah, Kak Faisa, nih karena tadi menarik banget aransemennya. Tadi juga lagu yang sama-sama kita dengarkan dari Kidung Keesaan 154. Jadi para sahabat RPK, lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang kita ambil, kita kutip pada saat ini adalah nyanyian-nyanyian dari Kidung Keesaan ya, para sahabat RPK. Jadi kalau ada yang belum beli, nah boleh segera beli nih. Segera beli supaya melihat kekayaan nyanyian-nyanyian dalam Kidung Keesaan. Nah, tadi kita sama-sama dengarkan Kak di break tadi, bahwa ada nyanyian Kidung Keesaan 154, Oh Datanglah Immanuel. Ini juga kita temukan ya dalam Kidung Jemaat. Nah mungkin sama dengan tadi dalam dunia penuh kerusuhan, ini juga udah cukup sering gitu dinyanyikan untuk menghadap Tuhan atau untuk berhimpun. Biasanya nyanyian ini sering atau familiar dipakai. Nah untuk itu pertanyaannya sama Kak, kayak yang tadi, apakah Kak Faisa punya jurus-jurus tertentu gitu ya untuk mengaransemen atau untuk mengaransemen nyanyian ini dengan cara alternatif? Siapa tahu ada hal menarik juga nih. Boleh Kak Faisa sharing-sharing dong ke kita? Oke, ya. Jadi kalau tadi kita mengemas minor jadi sukacita, kemudian Dorian kita hayati juga pembahasannya. Nah lagu ini juga dia berangkat dari tangga nada minor. Lagi-lagi dia menyuarakan pengharapan dan mohon kedatangan, menyambut gitu ya, menyambut Sang Immanuel itu. Nah kali ini saya coba menghadirkan aransemen yang ya udah minor beneran gitu. Kalau tadi minor kita balut dan sukacita, Dorian juga kita hayati, dan ini coba kita hayati gitu. Tapi menurut saya lagu ini karena ada 5 bait, jadi kita bisa kita bisa bermain-main ya, bukan bermain-main. Variasi gitu ya. Kita bervariasi, berkreativitas gitu ya. Dan karena 5 bait dan nggak cukup waktu, saya cuma mau mengusulkan satu cara bernyanyi begitu ya. Jadi nggak hanya paduan suara melulu atau solos melulu, tapi bagaimana kalau misalnya semua jemaat itu bernyanyi gitu ya. Umat diajak untuk juga menyanyikan, entah itu humming atau O atau A begitu ya. Nadanya juga kalau kita melibatkan jemaat kan nadanya nggak boleh susah, paling 2, 3 atau 4 nada saja yang melangkahnya misalnya La, Sol, Fa, Mi begitu. Jemaat saya rasa bisa. Nah, saya coba ini ya tampilkan ya. Jadi dimulai oleh sopran dulu, lalu nanti yang mengiringi A-nya itu atau humming-nya itu adalah jemaat begitu ya. Terserah jemaat mau memilih nada yang tinggi, ada dua melodi, rangkaian melodi, entah mau ngambil yang tinggi atau yang rendah begitu ya. Nanti suasananya bisa terbangun. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Oh datanglah Immanuel, tebus bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah
bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ya, jadi kalau kita lihat di refnya itu bersama-sama, jadi suara perempuan dulu atau solo dulu, lalu nanti jemaatnya kan menghamingkan satu nada yang sederhana aja, dua yang cuma melangkah begitu pasti bisa, dan harusnya di briefing dulu ya di awal, jemaat juga pasti bisa menyanyi. Dan lalu diganti nanti entah solo laki-laki atau paduan suara yang laki-laki, lalu gantian jemaat juga yang mengiringi, dan refnya kita menyanyikan bersama-sama. Kira-kira begitu Kak, dua aransemen ini mungkin bisa dipakai untuk mengiringi di salah dua dari 5 bait yang dilakukan gitu Kak. Menarik sekali ya. Betul Kak. Saya memakai tahun lalu di gereja kami O Datanglah Immanuel ini sebagai nyanyian penghantar untuk atau nyanyian utama untuk menyalakan lilin Advent. Dan menarik kalau ada variasi semacam ini, sebetulnya waktu itu saya belum tahu sih, jadi kalau udah tahu kan lebih asik lagi. Waktu itu belum ketemu Kak Faisa ya Kak? Oh, terlambat nih Kak Faisa, kita ngobrol-ngobrolnya begini. Nah, tapi kalau misalnya umatnya nggak bisa menyanyikan yang justru iringannya, kan paduan suara bisa ya Kak Faisa ya. Jadi kita tidak hanya bisa, tidak hanya terbatas ya, ini usulan saja. Nah, saya kira Kak Faisa yang menarik di sini justru Kak Faisa memakai sistem iringan organum ya, mirip-mirip begitu ya, meskipun tidak sama sih, karena perjalanan akordnya lebih variatif ya. Dan iringan organum ini sebetulnya sangat sesuai dengan nyanyian O Datanglah Immanuel, karena O Datanglah Immanuel kan dari abad-abad pertengahan ya, meskipun lagunya itu sendiri ya dari abad keberapa ya, dari sudah belasan ya kalau nggak salah begitu, tapi bukan ini dari Prancis abad ke-15 ya. Masih kental lah itu nyanyian Gregorian ya, memang asalnya dari nyanyian Gregorian. Dan syairnya ini merupakan puisi dari abad ke-8 loh. Jadi kita lihat ya bagaimana kayanya sebetulnya buku kidung-kidung yang diterbitkan oleh Yamuger ya. Kaya dalam arti tidak hanya memiliki nyanyian jemaat dari ya abad ke-20 saja misalnya, atau sekarang 21 ya. Tapi bahkan ada yang mulai dari abad ke-4. Jadi ini persatuan gereja yang dari abad dari abad dan tempat itu benar-benar terekam sebetulnya dalam buku-buku nyanyian jemaat yang diterbitkan oleh Yamuger. Salah satunya adalah O Datanglah Immanuel ini ya. Dan biasanya misalnya ada gereja, misalnya ya gereja Katolik, gereja Anglikan ya, menyanyikan nyanyian ini pada yang namanya Vesper ya, doa senja, menjadi antifon atau permulaan Magnificat ya, Madah Maria itu. Nah, dinyanyikan jadi satu-satu ya, satu bait begitu. Ada 7 bait sebetulnya, dimulai dari O Sapientia, O Hikmat. Jadi memang dikenal dengan antifon O, karena diawali dengan O. Makanya tadi Kak Faisa saya sih usulnya yang nada organumnya itu pakainya O, gitu, sesuai dengan nama antifonnya. Jangan A, tapi O, karena antifon O ya. Dan dia syairnya ini diambil memang dari kitab-kitab khususnya dalam Perjanjian Lama ya, yang tadi yang merefleksikan pengharapan akan Mesias itu. Dan Mesias di sini dikenal sebagai hikmat, sebagai Immanuel, sebagai tunas Isai, sebagai surya pagi, sebagai kunci Daud ya, dan sebagai Adonai, sebagai Tuhan.
Tuhan Allah begitu. Masing-masing metafor ya, kita mengenalnya penamaan Allah itu biasa disebut dengan metafora ya. Masing-masing metafora mengekspresikan kekayaan iman sebetulnya. Ya, apalagi misalnya menyebut sebagai hikmat. Sayangnya tidak terekam di Kidung Keesaan atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Tetapi dalam bahasa Latinnya ada hikmat misalnya ya. Jadi menyebut Allah sebagai hikmat. Iman ini mirip sebetulnya dengan logos itu ya. Ada ya padanannya ya, hikmah dan logos. Logos kan kita dapatkan dalam Yohanes 1, sedangkan hikmat ini ada dalam kitab kebijaksanaan namanya. Nah, jadi menarik dan dinyanyikan tadi pada tanggal 17 sampai 23 Desember. Biasanya seperti itu dalam ibadah senja, doa senja di beberapa gereja tertentu. Nah, kekayaan iman dalam bentuk nyanyian jemaat yang saya kira sangat luar biasa ya. Oleh karena itu hampir setiap Advent ini dinyanyikan di gereja saya nyanyian ini. Kaya sekali dan tadi ya lagunya juga enak ya. Ya apalagi saya suka sih dengan yang minor-minor. Oke, terima kasih Kak Ardi. Sip, iya Kak, terima kasih juga, luar biasa. Penggaliannya cukup dalam begitu ya, ternyata ada makna yang begitu dalam di balik aransemen lagu, di balik syair-syair lagu yang ada begitu. Ini menolong umat akhirnya juga boleh masuk lebih dalam ke dalam pemaknaan lagu itu sendiri. Kita break sejenak dan tidak terasa udah di segmen yang terakhir nanti. Untuk itu tetap bersama dengan kami. Shalom, sahabat RPK, pernahkah berpikir atau merenung? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Tahukah sahabat bahwa hidup kita ini ada maksud dan tujuannya? Hidup kita ini sangat istimewa loh. Sebenarnya Tuhan memberi tugas yang luar biasa indah dan mulia dalam hidup kita. Tugas apakah itu? Mari bergabung bersama Terang Eklesia Ministry dalam program rohani Misi Tuhan untuk Hidupku setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat pada pukul 19.15 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat di 9630 RPK FM. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Pelita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus saja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya, persiapkan hati baginya. Mada indah hai nyanyikanlah, tiup sulung tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus
genap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk raja semesta. Iya, saat ini kita berada di segmen yang terakhir. Gak terasa ternyata sudah segmen terakhir saja. Padahal ada berbagai hal-hal yang menyerukan dan baru gitu ya dalam sesi kali ini. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan nyanyian dari Kidung Keesaan 156 yang berjudul Soraklah Hai Umatnya. Nah, kalau dari nyanyian-nyanyian sebelumnya ini udah kelihatan bedanya dari awal nih Kak. Karena nuansanya lebih etnik begitu ya. Terus tadi juga ada ada nada-nada sa begitu. Dan juga ada cengkok yang seringkali terlupakan tuh. Cengkoknya jadi langsung dilurusin aja begitu. Nah, ini gimana nih Kak Faiza, kenapa ya nyanyian ini punya nuansa yang agak berbeda gitu ya. Tadi terkhusus ada nada-nada sa, lalu juga ada cengkok-cengkoknya dan lain sebagainya. Boleh mungkin di-share juga Kak? Oke, ya kalau tadi kita lihat Dorian yang bukan mayor dan minor, ini kita sekarang lihat mixolydian. Jadi mixolydian itu, kalau mixolydian itu nadanya dari sol ke sol. Misalnya saya contohin ya. Jadi lagu ini dibuat bahan dasarnya itu mixolydian. Mixolydian itu juga sering dipakai dalam lagu-lagu Arab begitu ya. Ini kan lagi nuansa Piala Dunia di Qatar kan memperdengarkan unsur-unsur etniknya yang Arab itu. Kemudian juga dipakai oleh Melayu sebetulnya, Melayu dan beberapa etnik di Indonesia juga menggunakan tangga nada ini. Nah, yang menarik adalah ada nada sa yang menarik dari lagu ini itu tidak menggunakan si, tapi dia menggunakan sa. Jadi kalau menyanyikan lagu mixolydian seperti Soraklah Hai Umatnya, kita harus berlatih do re mi fa sol la sa gitu ya. Jadi do re mi fa sol la sa do. Jadi bukan si do tapi do sa la sol fa mi re do. Nah, tangga nada ini juga ada di lagu bukan karena upamu gitu ya. Ada solasa begitu ya. Jadi untuk menghayati lagu ini kita mesti belajar dulu nih, belajar supaya si-nya itu bukan sa, kita ganti. Karena biasanya kalau kita sering dengar minor atau mayor gitu kan jadi kebiasaan si-nya tuh nggak bisa ini hilang gitu. Jadi kita mesti belajar do re mi fa sol la sa do gitu ya. Do sa la sol fa mi re do. Itu soal tangga nada. Solasa itu sebetulnya bunyinya sama dengan re mi fa. Jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan menyanyikan sa itu ya kita nyanyikan re mi fa itu juga sama. Re mi fa begitu ya. Jadi sama dia nadanya. Kemudian ada ininya nih cengkoknya ya. Cengkok atau cengkok itu. Ini khas mungkin menurut saya ya khas Melayu begitu ya. Jadi dahan beban, dan ini kadang-kadang kita nyanyikan dan beban gitu ya, atau dan beban. Jadi cengkoknya nggak terasa. Ya nggak apa-apa juga karena kan ini butuh latihan terus-menerus, kita membiasakan diri. Dan mungkin saran dari saya adalah coba kita nyanyikan pelan-pelan begitu ya, supaya kita bisa merasakan naik turunnya. Saya contohkan misalnya hilangkanlah duka dahan beban gitu ya. Jadi kita pelanin lagi dan beban gitu. Jadi kita bisa ngerasain dahan beban. Biasanya kalau saya ngelatih paduan suara, bagian-bagian yang sulit itu saya coba pelanin, jadi paduan suara ngeh sendiri, akhirnya ngerti, oh salah ternyata selama ini gitu ya. Jadi cara untuk memperbaiki supaya mereka sadar gitu. Dan beban. Kemudian ada lagi tarannya, pelatarannya, tarannya begitu ya. Jadi kalau pelan sudah bisa, nanti kita tambah lagi temponya sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi kebiasaan begitu ya. Jadi ini menarik sekali untuk kita coba hayati detailnya gitu ya, supaya bisa ternyata orang etnik lain tuh menyanyikan nada itu seperti ini gitu. Jadi memperkaya kesanah pengetahuan musik kita gitu. Gitu, Carly.
Cantik banget cengkoknya ya Kak. Iya, menarik. Ini saya juga membayangkan seperti musik India ya, Kak Faisa ya. Oh iya, India juga. Oleh karena itu saya membayangkan ketika menyanyi cengkoknya, kepalanya sambil main. Kepalanya. Kadang-kadang ya, karena musik ini kan berhubungan dengan ritme. Ritme itu kan ada sebetulnya dalam tubuh kita ya, dalam raga kita ini, dalam badan kita. Kalau kita bergoyang, tubuh kita bergerak, itu bisa tuh dapat ritmenya itu. Ini pengalaman saya. Tadi makanya ketika Kak Faisa tadi menerangkan, saya jadi kebayang nih, kayaknya orang India nih yang menyanyi ya, dengan cengkoknya dan kepalanya sambil goyang-goyang begitu, dan bisa mendapatkan maknanya. Nah, saya senang sekali dengan nyanyian ini. Terima kasih ya Pak Gottlieb Somokil, yang biasa kita panggil Om Otis, ya Muger. Nah, dengan nyanyian yang sangat indah ini yang bisa menolong kita untuk lebih memasuki masa Natal sebetulnya Kak Arli ya. Ada sorak di situ. Jadi kalau tadi oh datanglah Immanuel ya, kita semakin jelas nih kita peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama sebagai bayi di Bethlehem itu seperti semakin jelas gitu. Mendekati tanggal 25 Desember. Dengan nyanyian ini lebih lagi ya, semangat ya, sorak ya, ayo bersoraklah, keselamatan Allah itu sudah dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat, sudah semakin dekat, bahkan kita sudah mengalaminya begitu. Jadi cocok sekali nih kalau kita nyanyikan misalnya pada Minggu Advent keempat ya, wah mantap. Wow. Banyak hal menarik banget Kak hari ini di sesi kali ini, karena kita belajar bukan cuma belajar ngoceh-ngoceh doang gitu ya, tapi kita dengerin aransemen-aransemen yang kece nih dari Kak Faisa. Mungkin Kak terakhir satu kalimat untuk closing statement kita pada hari ini begitu. Boleh dari Kak Esther dulu. Ya, mari kita semakin bersiap sedia mengantisipasi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ya, baik itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang kembali dalam kemuliaan, atau juga kita memperingati kedatangan Tuhan yang pertama di Bethlehem, tetapi juga kita semakin menghayati bahwa Tuhan itu hadir terus-menerus dalam kehidupan kita. Begitu. Oke, Kak Faisa, boleh? Oke, kalau dari saya adalah mari kita belajar banyak hal, terutama dari musik-musik modus gereja dari abad pertengahan, karena ada nuansa yang mau dihadirkan, ada spiritualitas yang mau ditekankan di situ. Belajar juga dari musik-musik etnik gitu. Kadang-kadang kan musik etnik dan modus gereja itu sulit gitu. Tapi sulit karena belum biasa gitu ya. Jadi kalau kita biasakan itu pasti bisa gitu, karena itulah yang memperkaya nggak hanya musikalitas kita, tapi juga memperkaya iman, memperkaya spiritualitas kita, memperkaya penghayatan kita pada masa-masa tertentu dalam kalender gerejawi, terutama di masa Advent. Iya. Terima kasih Kak Fafa, terima kasih Kak Esther untuk sharing-sharingnya malam ini, sangat memberkati kalau kata orang Kristen gitu ya, sangat memberkati kita semua. Terima kasih Kak Fafa dan Kak Esther. Sahabat RPK, terima kasih juga telah bersama dengan kami selama 60 menit ini, dan jangan lupa tentunya untuk bergabung kembali di program kami selanjutnya, yaitu Talk Show Ya Muger di hari Selasa yang ada di minggu kedua dan keempat, dan di hari Minggu untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Terima kasih untuk kedua narasumber kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih Kak Faisa dan juga Kak Esther untuk pengetahuan maupun pengalaman yang telah kakak-kakak sampaikan gitu ya. Tentu ini sharing yang sangat berharga. Semoga Kak Faisa dan Kak Esther tetap sehat-sehat dan terus menjadi berkat dimanapun kakak-kakak melayani. Baik sahabat RPK, tetap jaga kesehatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat RPK, sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih Kak Arif. Putra Daud, umatmu berkatilah di
Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, salam